Kalau saya seorang kriminal, what is the best way, the perfect crime? Belajar forensik. Secara technically, dokter bisa menjadi seorang kriminal paling perfect, benar nggak dok? Betul. Saya mau bersaksi, diminta sama yang bisa dari aparat kepolisian, dari kejaksaan ya. Tapi sebelum pergi ke sana, saya dibawa ke kota lain. Saya sendiri, itu saya dikelilingi oleh sekitar 20 orang dengan badan besar. Ya, terus? Nyawa saya bisa hilang. Dan mereka memaksa saya untuk ngomong sesuai dengan yang mereka mau. Saya nggak bisa ngomong begitu, karena kenapa? Hari ini percakapannya menarik sekali karena saya pribadi adalah seseorang yang suka nonton zaman dulu dan suka baca tentang crime fiction. Jadi hari ini saya mengundang seorang narasumber yang sudah pakarnya dari yang paling top di Indonesia, yaitu Dr. Jaya Surya Atmajaya. Ini saya harus baca title-nya dok, karena panjang sekali. Dari dokter medical, SPFM yang berarti adalah Forensic Medicology, Medical Legal, terus DFM tuh Diploma Forensic Medicine, SH Hukum, dan PhD di bagian DNA, teknologi DNA ya. Wow, okay, that's amazing. Dan dokter adalah dokter pertama untuk yang bisa DNA untuk forensik di Indonesia ya dok ya. Tahun berapa itu dok? Tahun 95 saya doktornya. 95. Jadi sebelum tahun 95 itu berarti di Indonesia kasusnya tidak ada pasang DNA. Tidak ada karena DNA forensik sendiri baru ketemu tahun 85. 85. Oh, oke. Okay. Jadi dari 4 tahun setelah itu saya sudah belajar DNA. Oke. Okay. Terus jadi waktu tahun 95, jadi pas 10 tahun setelah ditemukan saya udah doktor. Oke. Okay. Tahun 95 itu. Oke, 95 berarti udah lama sekali ya dok ya. Nah, ya, pertanyaan waktu itu usia saya 35. Wow. Jadi saya nggak usah sebut umur berapa sekarang ya dok ya. Masih muda ya dok. Oke. Nah dok, pertama-tama dok, ketika dokter bilang dia itu kan sebetulnya teknologi yang lebih baru dibandingkan dibandingkan fingerprint contohnya dok ya. Apakah artinya sebelum tahun 85 DNA belum ditemukan teknologinya? Orang-orang yang pernah kena kasus kriminal masuk penjara banyak yang salah. Yang paling jelas itu kasus perkosaan. Kalau pada perkosaan itu kan si tersangkanya meninggalkan jejak sperma di dalam tubuh si korban. Nah, kalau dokter forensik periksa pada waktu sebelum ada DNA forensik, diperiksa di dalam vaginanya itu ketemu ada cairan mani. Tapi jadi pertanyaan bukan cairan maninya siapa? Nah, pada waktu dia keluarkan cairan mani, itu di cairan mani itu ada golongan darah. Oke. Nah, kalau ada golongan darah diperiksa, misalnya contoh, golongan darahnya A, ada tambahan golongan darah A di cairan mani. Pelakunya itu golongan darahnya B, berarti bukan dia. Kita bisa menyingkirkan 100%. Oke. Tapi kalau golongan darahnya A, tersangkanya golongan darahnya A, kita nggak bisa nuduh dia. Karena yang golongan darah A banyak gitu loh. Nah, kebetulan yang namanya DNA itu tahun 85 ada seorang profesor dari Inggris namanya Alex Jeffrey itu menemukan bahwa ada bagian DNA manusia yang kalau diperiksa itu bisa mengatakan ini si A, ini si B, ini si C secara tepat. Nah, saya waktu itu baca artikel itu di majalah Nature tahun 85 waktu saya kelas 5 tingkat 5 kedokteran. Saya bilang keren amat gitu loh. Udah itu keren amat kan dia bisa menunjuk orang. Ini ada spermanya dan pelakunya si A. Nah, jadi ada cerita Bu Kris. Itu yang kemudian itu yang membuat saya terngiang-ngiang lulus dokter. Saya bilang saya mau jadi ahli DNA forensik deh. Karena gini. Jadi tahun 85 itu pada waktu ketemu teknologi itu ada seorang perempuan muda usia 35 tahun, rambutnya pirang, diperkosa dan dicekik. Oke. Ini di Inggris ya? Di Inggris. Oke. Diperiksa ada spermanya. Cari tersangka tidak ada, nggak ketemu. Tahun 87, 2 tahun kemudian, di kota yang sama, kejadian berulang dengan modus yang sama. Perempuan muda, rambut pirang, terus meninggal, dicekik, dan diperkosa. Tapi kali ini si polisi beruntung. Dia dapat 2 tersangka. Nah, 2 tersangka diselidiki tuh, segala macam. Pokoknya ya dengan berbagai macam caranya mereka lah. Akhirnya, sepertinya oke nih, mau masuk pengadilan nih. Terus Jeffrey bilang, Jeffrey itu kan memerlukan bahwa teknologi DNA ini bisa dipakai. Jadi dia ngajuin ke polisi, Pak, boleh nggak Pak saya bantu? Bapak mendingan ilmiah. Saya punya metodenya. Saya periksa ya. Supaya kalau Bapak memberikan hukuman pada orang ini, itu pasti gitu. Kepastiannya lebih tinggi. Diperiksa. Hasilnya ternyata 2-2. Jadi
pada korban yang satu yang tahun 85 sama 87 DNA-nya sama, berarti pelakunya sama, tapi tidak sama dengan yang dua orang yang ditangkap. Maka demi hukum yang dua itu dilepas. Terus polisi bilang, jadi gimana dong? Nah kebetulan waktu itu kejadian di kota kecil. Kata si Jeffrey, ya dia salah-salah aja pada waktu itu kan dia mau membuktikan teknologinya dia. Begini Pak, kan yang melakukan perkosaan itu mestinya orang dewasa. Di kota ini orang dewasanya cuma 6.500 orang. Gimana kalau Bapak menyatakan 6.500 itu sebagai tersangka semua? Terus sebagai imbalannya mereka disuruh kantor polisi suruh nyumbang spermanya. Diperiksa lah 6.500 for free. Diperiksa. Ternyata dari semuanya itu ketemu ada 2 orang yang DNA sama persis dengan DNA yang pada si korban. Nah, padahal teorinya si Jeffrey ini tidak ada satu orang pun yang bisa sama DNA-nya. Dipanggillah 2 orang itu. Tapi masih ada satu kemungkinan. Mereka bisa sama kalau kembar, identik dari satu telur. Oh gitu. Jadi orang yang dari satu ibu, kembar identik dari satu telur itu bisa sama. Ditanya, ternyata mereka cuma tetanggaan. Langsung ditembak aja. Salah satu di antara kamu pasti minjem sperma teman kamu. Nah, yang satu ngaku, iya Pak, betul Pak, waktu itu saya ngeluarin sperma nggak bisa keluar. Jadi waktu ngumpulin sampel, tetangga saya ngumpulin sampel, saya bagi paruh aja katanya. Jadi berarti kamu belum diperiksa, ternyata sama persis. Namanya Colin Pitts waktu itu seorang tukang roti. Dan kasus itu dipublikasi sama dia tahun 87 dan itu jadi booming. Orang bilang kalau gitu tuh tajam banget gitu ya. Nah pada waktu itu saya bilang, wah kalau gitu saya mau jadi ahli DNA forensik gitu. Oke. Menarik ya dok. Jadi gini, kan ada banyak sekali bukti-bukti ya. Satu zaman dulu kan fingerprint ya. Apalagi selain fingerprint DNA, apalagi zaman dulu sebelum DNA. Sebenarnya fingerprint. Fingerprint itu tadinya satu jempol bisa 5 jari. Terus apa? Suara sebenarnya. Suara. Pernah tahu nggak cerita anak-anak yang katanya orang mau buka pintu harta karun, dia ngomong kata-kata terus pintunya kebuka gitu. Nggak tahu. Ya seperti kayak pakai mantra gitu loh. Timbre suara itu bisa diidentifikasi. Sorry, maksudnya setiap orang tuh berbeda-beda? Iya. Oh, oke. Iya. Nah, makanya kadang-kadang ada orang yang dia melok suatu tempat tuh dengan suara. Dan hanya dengan suara itu. Satu. Yang kedua, dari mata. Hitam mata itu kalau kita foto secara makro ya, itu ada gambaran seperti bintang-bintang di gambaran bunganya. Nah, gambar itu setiap orang beda-beda. Loh, tapi teknologi ini semua sebelum DNA? Iya. Oh, gitu. Dan jadi kalau orang mau kayak gitu, dia screening mata. Beberapa tempat tuh kalau di barat atau di film-film cowboy, film detektif tuh pakai mata, seret gitu. Mata jadi ada gambaran hitam mata tuh. Ya. Terus kemudian juga bisa juga di dalam hitam mata itu ada pupil yang kecil yang lebih hitam lagi. Itu bisa nembus sampai ke kornea, sampai ke retina di belakang. Di retina itu ada gambaran pembuluh darah. Itu tiap orang juga beda. Tapi itu bisa kelihatan dari, maksudnya cara tesnya gimana? Dengan cara orang suruh ngelihat di sini ada sinar. Bisa langsung nembus ke belakang. Nembus ke belakang. Oh, oke. Nah itu, apalagi itu terus kemudian mungkin pernah nonton nggak film Angel and Demon? Oh iya, si Tom Hanks itu ya. Itu kan dibukanya tuh pintunya itu pakai mata kan. Nah itu dia pakai itu. Nah, terus habis begitu apa? Mereka mulai pakai yang lain. Yang lain ya ciri-ciri individu. Rambut juga ya dok ya? Iya banyak rambut, tapi itu saya mesti beberapa teknologi dicampur jadi satu. Iya. Tapi akhirnya kemudian mereka pakai golongan darah. Golongan darah bisa untuk menyingkirkan, tapi nggak bisa memastikan. Iya benar. Nah kemudian DNA itu. Oke dok, jadi artinya dari semua teknologi tersebut dari zaman dulu sampai zaman sekarang, DNA adalah yang paling menurut saya foolproof ya dok ya? Iya. Benar nggak? Iya. Oke, jadi artinya sebelum DNA diadakan, tadi kan dokter bilang mata pun bisa sangat spesifik satu manusia. Kenapa masih bisa salah conviction kalau demikian? Bukan salah sebenarnya. Masalahnya kan itu jaringan lunak. Kemudian mereka bisa hilang. Misalnya contoh, sebenarnya kalau di kedokteran itu ada 3 yang proof-nya pasti. Yang satu itu adalah fingerprint, oke. Yang kedua itu adalah gigi. Oke, ya dan komposisi dari gigi dan bentuk apa dan segala macam gigi itu kedua, dan yang ketiga itu DNA. Nah, yang jadi masalah adalah kalau sidik jari gampang rusak. Kalau misalnya ada orang misalnya
pesawat jatuh tenggelam, ketemu berapa lama kemudian ininya kan udah pada rusak, nggak bisa dideteksi. Oke. Gigi, ya kalau ketemu gigi kebetulan. Oke. Tapi kalau DNA ada pada semua jaringan tubuh manusia. Semua Dari rambut apa semuanya kulit mengandung DNA. semua ada. Semua ada. Oke. Jadi in case misalnya ada bom, bus ketemunya cuma usus doang. Oke, atau cuma kulit Bisa. doang aja. Kulit doang, rambut doang itu bisa. Lah dok, jadi artinya begini kan dok, maksudnya satu kayak misalnya kita tidak pernah jadi kriminal, kan tidak ada database DNA tersebut kan, di Indonesia contoh di luar negeri pun demikian. Jadi artinya kalau kita mau convict seseorang atau identifikasi seseorang dengan DNA tersebut, harus di match, minta tadi yang dokter bilang, contoh kayak spermanya harus diminta volunteer ya dok ya? Ada dua sebenarnya. Satu dari dia bisa dicari ke sampelnya dia sendiri, atau dia dicari sampel ke orang tuanya, atau dia dicari sampel ke anak dan istrinya. Orang tuanya juga bisa. Jadi karena begini, justru itu di situ menariknya. DNA seorang itu diturunkan dari ibu, Iya, benar. dari bapak, Iya. separuh-separuh. Jadi in case misalnya ada pesawat jatuh, buak sekarang. Terus diduga nih, jangan-jangan dia nih, si ayah ibunya datang. Ini anak saya ada nggak di antara korban-korban ini? Diperiksa lah DNA-nya si korban yang nggak ketahuan ini. Periksa bapak dan ibunya. Ternyata DNA si bapak separuh ada di orang ini. DNA ibu ada separuh, berarti itu pasti. itu anaknya si bapak. Oke. Kalau dianya ada istrinya dan anaknya, istri sama dia dijadiin satu, anaknya di bawah. Oke. Nah misalnya saya pernah dapat kasus begini, Chris. Suatu saat ini itu ada 2 orang petugas keamanan. Dia lagi kontrol, ditembak, kemudian dia meninggal, dibakar hangus total, tinggal arang doang. Nah terus kemudian masalahnya kita nggak tahu itu siapa, tapi 2 orang itu hilang. Nah saya yang dipanggil, waktu itu saya melakukan otopsi pergi ke sana, saya otopsi. Nah di waktu saya dapetin tulang-tulang yang sudah kering-kering arang begitu, saya masih ketemukan di bagian belakang, di panggulnya. Itu di panggulnya itu memang hangus semua, tapi ada daging di bagian paling dalam itu yang masih basah. Saya ambil dagingnya. Saya panggil kedua orang tua yang dicurigai ke istri dan itu. Anaknya, istri dan anaknya, saya periksa, ternyata cocok. Wow. Mereka itu yang jadi korban. Dan itu ujungnya jadi panjang. Ujungnya adalah masalah soal asuransi. Dan itu gede sekali. Kalau tulang doang saja ada DNA juga nggak? Ada. Walaupun tidak ada daging yang tadi bilang dokter basah pun bisa ada DNA juga. Nah itu sebabnya makanya DNA itu kenapa disukai di forensik, karena sampelnya banyak. Sampel apapun bisa. Kedua, dia sudah busuk pun masih bisa. Dia tinggal tulang bisa. Dia udah jadi mumi pun udah bisa. Dia sudah jadi fosil pun masih bisa. Wow, oke. Nah jadi variasinya banyak. Nah sekarang Bu Kris bayangin nggak? Saya pernah dapat kasus ini. Seorang diduga memperkosa, tapi dia nggak ngaku. Waktu saya mau ambil darah, saya nggak mau diambil darah. Dia bilang nanti saya nggak mau, pokoknya nggak mau lah. Terus mau ambil rambut, dia bilang dia nggak mau, segala macam. Kita bisa kalin, gimana? Gelas? Kasih gelas. Iya. Bisa Pegang. minum, dia minum. Ya. Kasih rokok, dia minum. Dari puntung rokoknya saya bisa dapat. Bisa juga. Jadi dari barang yang dia pegang pun bisa ya, dia konsumnya bisa. Itu sekarang kita bisa seperti itu. Dan kalau dia meleng-meleng, ambil aja selotip tempel di jidat dia dapat. Kalau sama tangan, bisa nggak sama tangan dok? Kalau sama tangan gitu sama dokter. Bisa, tapi kalau yang paling gampang sih pakai kaca. Kalau kaca dia nempel. Tapi masalahnya begini DNA tuh enaknya kenapa? DNA yang ada itu di dalam laboratorium diperbanyak, dimultiplikasi sampai jutaan sampai miliaran kali. Sehingga sampelnya udah hancur-hancur, udah tinggal sedikit pun masih bisa. Gitu. Dok, kenapa saya jawab? Karena tadi saya bilang, saya suka baca buku crime fiction, dok. Itu favorit saya. Makanya saya suka baca yang tentang detektif sama patologis. Betul saya tanya, dok, saya ada baca buku soal satu ini. Apa sih bedanya pathologist sama coroner ya, dok? Oh begini, sebenarnya orang-orangnya sih biasanya sama. Kalau misalnya kayak saya kan sempat sekolah di Taiwan juga. Jadi begini, kalau polisi dapetin kasus, dapat sendiri atau dilaporin masyarakat, dia melakukan pemeriksaan. Nah pada waktu melakukan pemeriksaan kan dia harus menentukan ini perlu diotopsi nggak. Sorry, mungkin saya mau lihat kronologi dulu. Bisa gini deh, ada tubuh mayat ditemukan lah atau whatever it is. Detektif kan dia datang dulu misalnya polisinya kan. Oke, dia telepon siapa sebetulnya setelah itu? Sebenarnya dia punya anak buah yang polisi, yang dokter. Polisi, dokter biasa aja. Ya dokter biasa aja. Terus bisa dokter biasa, bisa dokter forensik. Tapi kerja di polisi dipanggil.
nih kamu lihat ini kira-kira yang kayak segini ini udah jelas nggak matinya? Dia bilang, oh enggak, ini harus diotopsi. Oke, Dia terus yang nentuin, nah itu koroner. kalau di otopsi itu ke koroner. Jadi dia buka tubuhnya Bukan, mayatnya. Koroner itu yang menentukan perlu otopsi apa enggak. Oh, koroner yang menentukan saja, tapi dia nggak ada actionnya. Enggak. Oh. Dia periksa di TKP, datang di TKP. Wah, kayaknya ini sih harus dicurigai, ini bukan gantung diri nih, kayaknya digantung nih. Oh. Dia yang menentukan. Nah, kemudian atas dasar itu si polisinya kan minta dokter forensik patologis seperti Anda. Untuk melakukan pemeriksaan. Jadi dokter yang membuka memotong mayat itu dokter, bukan koroner tersebut. Loh, Dok, jadi artinya yang paling penting di kasus ini kalau saya perhatikan adalah berarti dokter di posisi tersebut dong. Soalnya menentukan yang suspicious atau nggak suspiciousnya itu, benar nggak sih? Oh. Jadi ada berbagai macam negara, ada banyak sistem. Iya. Kalau di Jepang, kayak sekolahnya lama di Jepang. Kalau di Jepang si polisinya itu punya kemampuan medis sedikit. Oh ya? Dengan dia begini-begini, ini sih mencurigakan nih lebam mayatnya kayak begini, ini kemungkinan dia nggak wajar, harus otopsi. Dia yang nentuin polisi. Maka polisi punya knowledge itu. Tapi di negara-negara yang tidak punya itu, mereka biasanya dokter forensik yang sudah pensiun, dia dipekerjakan di kepolisian untuk meriksa itu. Nah, tugas ini lebih ke arah di perintah-perintah polisi, datang ke TKP, terus datang kemana gitu. Tapi dia nggak melakukan action apapun. Cuma kirim ke dokter. Jadi dokter sekarang prakteknya di mana untuk yang forensic pathologist ini? Di RSM. Karena saya prinsipnya saya tuh pegawai negeri. Jadi cuma di RCTM aja ya? RSM. Nggak, usah di Jakarta cuma dari RCTM doang ya, Dok ya? Dulu ya, tapi sekarang nggak. Kita udah punya murid banyak. Jadi beberapa rumah sakit pemerintah udah punya. Udah bisa. Di Fatmawati udah bisa, Persahabatan bisa. Jadi udah berapa, karena kita udah punya itu. Dan kalau itu dulu centralized. Jadi kalau zaman waktu saya dulu sekolah sih, kalau ada orang hilang kira-kira mati tidak wajar, carinya ke RSM. Kalau sekarang masih cari di beberapa lokasi. Berapa sekarang lokasi? Saya tahu berapa dokter lokasi di Jakarta yang bisa menerima forensik sekarang? Yang forensik itu yang setahu saya Fatmawati, Persahabatan, mungkin Koja, Tarakan juga ada. Ada beberapa. Jadi nggak sampai 10 lah. Paling ada 5 kira-kira. Boleh tahu nggak sih, Dok, angkanya berapa sih per tahun kasus? Baik itu suspicions atau mungkin accidents, whatever it is. Kalau itu sekarang banyak mengalami penurunan. Waktu saya jadi sekolah forensik itu tahun 86, saya lulus dokter 86. Terus sekolah forensik 1 tahun tuh 4.000. 4.000 di Jakarta doang. 4.000. Dari 4.000 ya pembunuhan ya kira-kira mungkin sekitar 300-an. Sekarang yang sebanyaknya separuhnya itu kecelakaan. Kalau sekarang merosot jauh. Di mana nih, angkat atas atau ke bawahnya? Semuanya? Semuanya. Semuanya turun jauh. Sehingga ya saya nggak tahu tuh, tapi kemungkinan karena kasusnya tersebar. Tapi bisa jadi penjahatnya makin pintar juga bisa. Itu semua tanya tuh. Itu mau tanya apa banyak show, soalnya banyak CSI gitu kan. Iya. Kan dokter tahu CSI kan? Iya. Itu seperti bisa bermata dua. Saya pengen tanya deh, Dok. Kan dokter nonton CSI dulu nggak? Sering. Menurut dokter, apa yang nonton sama CSI itu ekspektasi sama realitas berapa jauh sih, atau benar-benar itu memang exactly like that? Kalau CSI itu sebenarnya bidang yang rada-rada mungkin sama apa enggak, tapi begini, CSI itu soal forensic science, sedangkan yang tadi kita ngomong forensic medicine. Jadi begini loh, pada dalam satu kasus hukum itu kan yang namanya orang hukum itu cuma ngerti hukum, dia nggak ngerti yang lain. Misalnya contoh, ada jembatan layang ambruk, orang ketiban di bawah, terus kemudian meninggal. Kan untuk menentukan yang jelas korbannya dikirim ke dokter yang meriksa itu dokter forensik untuk tahu matinya kenapa. Tapi bahwa jembatan runtuh itu kan yang masih tahu kan orang ahli insinyur kan, maka dicarilah engineering forensik. Jadi orang insinyur yang memanfaatkan ilmunya untuk pembuktian itu betul nggak dia konstruksinya segala macam. Misalnya contoh, kita belum lama kemarin ada kasus, ada orang gitu disiram air keras. Korbannya dokter yang periksa, tapi apakah itu air keras apa enggak, orang kimia kan, namanya kimia forensik. Jadi ada beberapa ilmu di luar hukum yang membantu orang hukum untuk menegakkan keadilan. Nah, itu namanya ilmu forensik. Jadi ilmu forensik itu banyak, ada kedokteran forensik, ada fisika forensik, kimia forensik, ada psikologi forensik, ada akuntan forensik untuk memeriksa. Saya accounting major soalnya, tahu. Nah, gitu-gitu. Nah, ini semua itu tergabung dalam
forensic sciences. Oke. Nah, yang seperti itu tergabung dalam ilmu, tapi ini secara keseluruhan. Nah, kedokteran ini kenapa lebih terekspos karena ini menyangkut manusia, biasanya nilai beritanya lebih gitu. Oke. Saya dimulai pertanyaan tadi dokter ya, dokter akan menurun nih dok. Tadi sudah tulis nih, what is the ini pertanyaan aneh. Kalau saya seorang kriminal dan saya mau menjahati seseorang, what is the best way? The perfect crime itu bagaimana dok? Belajar forensik. Loh, jadi karena begini ya. Ini saya mau cerita nih ya. Ceritanya itu pisau bermata dua. Makanya kita tuh kalau ke media, kalau orang forensik itu nggak boleh ngomong sembarangan. Kalau kita ngomong sembarangan, kita ngajari mereka dan kemudian membuat kita makin susah. Nah ini ceritanya begini. Pada waktu 8 bulan mungkin pernah ingat gak kasus Christine? No, sorry. Christine itu ada seorang perempuan muda 20 tahunan, kemudian dibunuh. Terus? Kepalanya semuanya utuh, tangannya hilang. Oke. Karena pada waktu itu asumsi orang identifikasi bisa diketahui dari fingerprint. Yeah. Pada waktu itu dia diidentifikasi, kasusnya diidentifikasi bahwa tanpa tangan pun kita bisa identifikasi dari kepala, dari panggul. Apa yang terjadi setelah itu? Karena itu diberitakan secara ugal-ugalan di media massa. Semuanya itu. Yang kedua kali terjadi kasus Nyonya Dia. Nyonya Dia seorang perempuan ya dibunuh, tangannya hilang, badannya hilang karena di panggulnya dihilangin. Jadi yang ada cuma kepala sama tangan sama kaki doang. Jadi lama-lama bisa habis. Nah, pintar. Nah, itu yang kita bilang. Makanya kalau kita ngomong gitu, kita mesti ngomong hal-hal yang memang sebenarnya yang sumir-sumir aja. Tapi kalau ada diceritakan dalam misalnya di dalam X-File atau CSI, itu mau nggak mau mereka kan itu sedikit banyak kan membuat mereka juga makin pinter. Pasti. Nah, atas dasar itu dokter forensik juga harus lebih pinter. Jadi saya bisa ngomong gini bahwa secara technically dokter bisa menjadi seorang kriminal paling perfect, benar nggak dok? Bahasa ngomong gitu. Betul. Dan itu bisa jadi perfect murder juga. Jadi iya kan? Melakukan pembunuhan tuh tanpa bisa dideteksi sama yang lain. Iya. Nah itu memang salah satu kendalanya, makanya di situ kan mesti ada yang namanya moral dan segala macam. Supaya orang baik aja yang gitu. Karena gini, saya ngajar bukan cuma di kedokteran doang. Kadang-kadang saya ngajar di orang calon jaksa, saya ngajar calon hakim, polisi, terus kadang-kadang juga anggota-anggota yang dari pasukan khusus dan segala macam. Ada pertanyaan yang justru bikin saya jadi bingung. Setelah kita ngomong segala macam, ngomongnya saya ilmu aja, sih ngomong gini, dok, saya mau nanya dok, katanya, kalau seandainya saya mau membunuh orang, kalau seandainya saya bakar sampai habis dok, masih bisa nggak dokter tahu itu sebab matinya apa? Ya kalau bukan dia nanya begitu. Saya pengen tahu jawabannya juga, itu apa jawabannya itu dok? Saya begini, sekolah forensik itu sekolahnya panjang, saya bilang. Setelah 6 tahun jadi dokter, dari dokter kan susah 6 tahun. Yang lain kan sekolah paling 4 tahun, 5 tahun kan. Udah sekolah 6 tahun, sekolah lagi 3 tahun lagi. Kalau saya sekolah lagi 3 tahun lagi DNA dan segala macam. Saya kasih tahu Pak, apapun yang Bapak lakukan, dokter forensik tetap tahu, saya bilang. Oh ya? Karena saya bilang begitu. Oke. Karena sekarang misalnya contoh deh. Sekarang saya mau nanya, orang teroris sama anti teror itu sama nggak? Apanya samanya dulu nih? Ilmunya. Yes. Sama, cuman kegunaannya apa kan? Iya. Nah, that's why kita nggak boleh buka itu. Jadi tadi saya mau tanya jawabannya, jadi salah orang dibakar habis. Sekali dari buku ya dok ya. Jadi bukan buku, sorry, ini cerita beneran di Amerika. Beberapa bulan lalu saya baca crime itu stories news. Dia bilang katanya suaminya membunuh istrinya. Pertama nggak dicurigain. Dia pas istri meninggal itu tiba-tiba pokoknya gue mau kremasi istri gue, pokoknya harus kremasi cepet. Setelah beberapa bulan lewat, keluarga daripada si istri merasa kayaknya dulu tuh suaminya suka abuse ceweknya, kayaknya nggak aneh dan lain sebagainya. Terus uangnya tiba-tiba hilang. Dia terus bilang salah satunya kayaknya tuh kenapa lu dulu sudah kremasi cepet. Nah, jadi artinya pak kremasi tuh udah nggak bisa di tag ke orang langsung dibakar begitu ya dok ya? Iya, kalau kremasi ya itu habis sama sekali. Habis beneran? Habis. Tapi kalau cuma bakar-bakar itu bisa. Bisa. Oke. Jadi perfect crime adalah dikremasi dok ya? Kalau kremasi itu paling sedikit di atas 600 derajat itu panasnya. Dan itu kan sama sekali. Sampai DNA pun hancur itu. Dan itu kan pasti perlu special equipment yang nggak bisa sembarang orang awam bisa ambil pegangan kremasi kan ya. Oke. Dok, kan dokter sudah berapa tahun sekarang jadi dokter di bidang forensik pathologist ini? Saya lulus tahun 90 sampai sekarang 34 tahun. Dokter tahu bahwa salah satunya adalah harus membuka
kayak menemukan orang yang mungkin meninggal tidak wajar, terus membuka otopsi dan lain sebagainya. Ada pernah nggak sih atau pertama kali atau mungkin sampai sekarang ada nggak sih feeling kayaknya, aduh ini kayak mengenaskan lah, aduh kok kayak kasihan lah dan lain sebagainya, ada nggak sih feeling emosi demikian Dok sampai sekarang? Emosi sih itu udah pasti ada, yang namanya itu manusia, karena yang salah satu yang diajarkan pertama waktu belajar forensik adalah kita harus menghormati ini yang kita periksa, karena biar gimana dia adalah manusia sama seperti kita, cuman bedanya dia tidak punya nyawa itu. Jadi penghormatan terhadap itu yang pertama kali yang diajarkan pada kita. Jadi pada waktu itu ya ada perasaan gitu, tetapi setelah gitu ya kemudian kita akan larut dalam ya pemeriksaan itu sendiri. Ya akhirnya sebenarnya bagaimana? Jadi kepuasan itu baru terjadi itu pada saat kita udah tahu sebab matinya. Saya ingat sesuatu yang dikatakan Profesor saya Prof. Ari Budianto, itu profesor forensik pertama. Jadi dia selalu ngomong, misalnya ada orang ditembak, ada lubang 5. Dia bilang, sekarang pertama kalau fokusnya apa? Kalau orang ditembak 5 lubang, kamu mesti nggak boleh salah nih. Masuk berapa, keluar berapa? Kenapa, Prof? Dia bilang kalau masuknya 3, keluarnya 2, berarti kamu mesti ketemu 1 anak peluru di dalam. Benar. Kalau belum ketemu, kamu nggak boleh stop. Sampai kapanpun. Cari sampai ketemu. Tapi kalau kamu bilang dari 5 itu 2 masuk, misalnya dari itu 4 masuk, 1 keluar, 1 lubang keluar, itu berarti kamu mesti ketemu 3 anak peluru. Kalau enggak, kamu nggak boleh stop. Jadi seperti itu. Jadi ya kita harus kejar sampai ada jawabannya gitu. Oke. Jadi kalau dokter biasa kan dia kepuasannya adalah orang yang sembuh kan. Kalau dokter dapat jawaban untuk menghormati yang sudah meninggal tersebut ya Dok ya. Dan itu karena dampaknya itu panjang sekali. Kebayang nggak, Chris? Pada waktu ada mungkin kasus Tanjung Priok, pernah tahu ya? Tanjung Priok itu pada waktu itu ada sekelompok orang itu ditembak sama aparat, terus kemudian hilang kemana nggak tahu. Terus 16 tahun kemudian dicurigai ada satu pekuburan di daerah Pondok Rangon sebagai tempat mengevakuasi mereka. Kita mesti cari itu. Yang minta pada waktu itu Jaksa Agung minta, tolong diperiksa ini benar nggak korban-korban itu. Nah korbannya banyak yang ngadu. Itu nggak gampang, karena kenapa? Kalau kita bilang ini si A, itu kan harus ada kompensasi terhadap keluarganya, dan kompensasinya itu besar sekali. Kalau ini si A, si B, atau kita bilang ini bukan, berarti nggak ada kewajiban. Itu beban sejarahnya itu besar. Buat kita nggak cuma sekedar itu gitu loh. Karena itu kan antara masalahnya kan kalau pelanggaran HAM gitu antar negara dengan rakyat kan. Itu nggak gampang. Nah, dokter dalam hidup dokter sebagai karya dokter kadang-kadang dokter menemukan jawabannya adalah nih. Tapi kadang-kadang itu bisa mengakibatkan, mungkin tadi dokter bilang panjang lebar story-nya, mungkin ada politiknya atau orang penting dan lain sebagainya. Pernah nggak sih dokter kayak merasa ada satu beban atau pressure kayaknya sangat. Pasti kan? Bukan pasti sangat. Karena itu ada banyak orang yang berkepentingan. Benar. Nah, untuk halnya saya bilang ada yang satu diuntungkan, kalau saya bilang yang satu diuntungkan. Dan kadang-kadang itu melibatkan juga orang-orang yang posisinya tinggi. Dan enaknya, saya cuma bilang enaknya, saya ini adalah dokter sipil. Jadi status saya adalah PNS dari Departemen Pendidikan. Saya tidak dibawa polisi. Saya tidak dibawa tentara. Jadi mereka tidak bisa maksa saya. Jadi dokter bakal ngomong apa adanya. Nah, walaupun dengan segala macam resiko, itu bukan berarti nggak ada resiko. Ada pasti. Dan saya pernah pada satu kasus, saya dipanggil untuk jadi saksi ahli di pengadilan di daerah. Saya dipanggil ke sana. Saya mau bersaksi. Diminta sama yang bisa dari aparat kepolisian, dari kejaksaan ya, minta. Saya pergi ke sana. Tapi sebelum pergi ke sana, saya bukan besok paginya nih mau sidang. Jadi nggak dipergi itu, dibawa ke kota lain, kota kecil. Saya sendiri, dan malam-malam itu saya dikelilingi oleh sekitar 20 orang dengan badan besar, dan mereka memaksa saya untuk ngomong sesuai dengan yang mereka mau. Terus? Dan itu kan nyawa saya bisa hilang. Terus saya bilang begini, dia bilang dokter kan adalah orang yang selalu membantu pemerintah. Ya, saya bilang. Jadi kami mau dokter ngomongnya begini. Ya itu kasus politis ya. Mau begini. Saya bilang, Pak nggak bisa Pak begitu Pak. Karena kenapa? Saya bilang, saya ini dosen. Kalau saya ngajarin A dan di pengadilan saya ngomongnya B, murid saya tahu. Sejawat saya tahu, orang-orang tahu. Saya nggak bisa ngomong begitu, karena kenapa? Saya bilang,
saya itu kalau bersaksi di pengadilan itu atas nama kitab suci. Jadi saya nggak berani bohong. Jadi bagaimana dok? Oke, sekarang ini yang saya bisa tolong cuma satu. Bapak tanya besok Bapak mau nanya apa? Dia bilang, saya mau nanya ini. Jawaban saya begini. Itu sesuai dengan. Loh kalau gitu nggak membantu kami. Malah menggugurkan kita punya hipotesa. Ya kalau gitu, yang itu jangan ditanya Pak. Saya bilang. Tanya gini. Jadi akhirnya sepanjang malam itu saya sampai jam 3 pagi. Itu ngerancang-rancang. Jadi dia nanya. Dia bilang, Pak yang itu jangan ditanya Pak. Kalau tanya saya pasti jawab apa yang semesti saya jawab. Bapak tanya yang ini. Udah. Terus terakhir saya bilang begini. Pak begini Pak. Kalau besok pertanyaan yang tadi saya bilang Bapak nggak boleh jawab, nggak boleh tanya itu ditanya sama sisi lain, penasihat hukum atau hakim, saya akan jawab apa yang saya mesti jawab. Terus? Betul. Besoknya yang nanya itu hakim, yang nanya soal pertanyaan yang itu, ya saya jawab apa adanya. Bubar kasusnya. Nah makanya. Tersangka lepas. Ya terus dokter, ya nggak usah kan langsung saya dipulangkan ke Jakarta. Biasanya habis begitu saya ditraktir ke sana kemarin. Dia coba langsung dipulang ke Jakarta. Wartawan pada penuh. Waduh, bang saya no comment, saya pulang aja ke Jakarta. Oke. Dan yang begitu-begitu itu sering. Nah, kayak dokter kan terakhir kasus yang paling heboh ya dokter kan yang kasusnya Jessica Mirna itu, ya kan? Dokter kan udah bilang jelas-jelas tidak ada sianida dalam tubuhnya si almarhumah Mirna. Terus tapi ternyata tetap dibikin kasus ada kan, benar kan? Saya bukan bilang kasus ini, tapi saya in general ketika dokter tahu kebenaran adalah itu tidak mungkin begini, tapi ternyata yang dimasukin penjara atau kesalahan itu dibikin beda. Dokter dalam hati itu nggak mungkin ngomong, karena dokter bukan cuma dokter kan. Jadi dokter gimana feelingnya? Dari awal saya waktu masuk forensik kan karena saya memang mau, menurut saya bidangnya menarik karena cerita-cerita menarik. Saya waktu masuk saya pertama kali nanya ke Prof Arif. Beliau tuh orangnya tuh strict banget ya. Dia itu yang guru-gurunya orang-orang Belanda gitu. Bilang, Prof, bagaimana caranya supaya saya jadi dokter forensik yang baik? Dia bilang begini. Untuk jadi dokter forensik yang baik itu ada dua yang harus kamu lakukan. Pertama, kamu harus baca lebih banyak dari orang lain. Karena kalau kamu baca, kamu punya pengetahuan. Kemudian kedua, kamu mesti master di bidang itu. Master itu terjadi mana saat kamu punya pengalaman 10.000 jam kerja. Jadi kamu harus mencari pengalaman 10.000 jam kerja, atau kalau kamu kerja setiap hari begitu kira-kira 5 tahun. Dalemi itu, jadi kerjain sendiri, jangan kasih orang. Kerja sendiri. Nah kalau udah master berarti kamu punya pengetahuan dan pengalaman. Nah pada saat itu kamu punya keyakinan baru. Nah kalau udah punya keyakinan, patokannya cuma satu, dia bilang, ngomong yang benar. Ngomong yang benar dan yang benar 3 kali benar. Benar 3 kali. 3 kali. Kenapa? Pertama dia bilang, kamu dokter, kamu disumpah untuk mengatakan yang benar. Satu, kamu dokter. Yang kedua, kamu dosen. Murid kamu tahu kalau kamu ngomongnya nggak benar. Sejawat kamu tahu kalau kamu ngomong nggak benar. Dan guru-guru kamu tahu kalau kamu ngomong nggak benar. Dan satu lagi dia bilang, kamu jangan lupa media massa. Kalau kamu ngomong dimanapun, semua itu tercatat. Jadi track record kamu. Apalagi kalau sekarang kan zaman medsos, kita udah ngomong di internet begitu, udah nggak bakal hilang, nanti pasti diungkit. Jadi jangan pernah salah ngomong, dia bilang. Nah kalau kamu begitu, untuk apa lagi? Supaya dia bilang, kamu kalau nanti udah pensiun, kamu bisa menegakkan kepala kamu. Tidak nunduk, karena kamu nggak pernah buat salah. Integritas ya dok. Nah dia bilang, terus saya bilang, Prof gimana kalau abis itu katanya saya ditembak sama orang atau dilempar atau dia bilang, saya kasih tahu kamu ya, 1 lembar rambut kamu pun tidak akan jatuh kalau Tuhan gak ngizinin, dia bilang. Ya udah, oke, saya bilang. Nah, makanya kalau pada waktu dimanapun saya jadi saksi atau siapa, saya cuma meyakini keahlian saya aja gitu. Tapi saya juga nggak pernah lupa satu. Pikiran satu orang tuh nggak mungkin sama dengan lebih dari satu orang. Makanya biasanya kalau ada kasus saya selalu ada orang yang saya ajak ngomong untuk discuss. Karena pasti dia punya sisi lain yang saya mungkin nggak kepikiran gitu. Oke. Gitu. Kalau dokter kan bisa bicara hari ini bahwa dokter seseorang yang dokter berpendirian ya, dengan integritas. Tapi kalau kita secara general, Indonesia pun luar negeri, artinya seorang patologis seperti dokter itu bisa saja di bribe untuk bisa memiringkan. Karena kadang-kadang bukan salahnya dokternya.
Misalnya contoh, Bu Kris bayangin, saya ini dokter forensik misalnya, tapi saya kerja di institusi kepolisian. Oke. Saya ketemuin A, atasan saya bilang B. Benar Kan kan? di situ ada doktrinnya bahwa dia harus ikut atasan. Iya. Nah dalam hal itu dia bukan mengkhianati dia punya profesi, tapi situasinya membuat dia itu jadi tidak netral. Itu. Nah kita harus bebaskan itu. Karena begini, saya pernah ngomong pada satu kasus ya, ngomong A, terus kemudian saksi dari pihak sebelah sana manggil guru saya dari institusi yang sama. Dia dipanggil, dia ngomongnya B. Ya terus? Saya dipanggil sama kepala departemen, dihadapi dua-dua. Ini bagaimana sih ke kamu sama kamu kenapa ngomongnya bisa beda? Dia bilang, kan itu mau menjelekkan institusi sebenarnya yang benar yang mana? Saya bilang begini, kalau soal kebenaran itu orang ngomong berdasarkan keyakinan. Keyakinan saya terdiri dari bacaan saya dan pengalaman saya. Bacaan saya sama beliau nggak sama. Makanya pengetahuan kita tidak sama. Pengalaman dia sama pengalaman saya juga tidak sama. Makanya kita punya hak dong untuk berbeda. Karena kita ngomong atas nama keyakinan kita yang kita ngomong di atas sumpah, saya bilang. Saya nggak bisa ngomong hal yang lain. Nggak ada tuh yang namanya kesepakatan dan segala macam. Lain kalau misalnya saya jadi hakim. Bukan jadi hakim, jadi jaksa. Jaksa memang tugasnya itu untuk menyalahkan orang. Kalau pengacara tugasnya itu meringankan orang kan. Tapi kalau kita ahli kan nggak punya bukan kita nggak punya kepentingan ke sini atau ke sana, nggak ada urusan. Science lah intinya begitu kan. Berarti itu ya nakutin juga ya. Maksudnya kalau soalnya saya juga baca nih kan kasus benar-benar di Amerika ya, banyak orang yang benar-benar disalahkan masuk penjara, bahkan meninggal karena semua detektif betulnya sih yang sudah bias, jadi udah pokoknya ini orang hitam, misalnya contoh yang orang minoritas langsung. Dan itu banyak. Iya, kayak ini kasihan kayak begitu ya dok ya. Itu kalau di Amerika atau di mana tuh itu sampai ada filmnya kan. Street Justice atau banyak. Justice. Benar. Udah tahu nih salah tapi nggak bisa dihukum, akhirnya malam-malam dia berubah jadi gondrong terus jadi eksekusi di luar sidang gitu loh itu. Mungkin pertanyaan saya terakhir ya dok, kan dokter udah bilang DNA sudah sangat bagus teknologinya ya kan, tapi apakah ke depannya dokter melihat atau dokter baca-baca ada teknologi bagus lagi daripada DNA dok? Sekarang ini yang juga sangat promising itu adalah virtual autopsy namanya. Jadi artinya kita memakai teknologi pencitraan. Jadi misalnya contoh, ada seorang nih, kita nggak tahu, tapi dia udah busuk dan kemudian dia udah belenyek gitu, kita udah nggak tahu apa-apa. Dipakai CT scan, MRI, bahkan disuntik pakai kontras, arteriografi, jadi pembuluh darahnya gitu. Kita bisa tahu, ada perdarahan di sini, ada anak peluru di sini gitu. Itu sangat membantu. Pada beberapa kasus yang trauma dari trauma yang di dalam, yang nggak kelihatan dari luar, kita udah bisa tahu, dia gini, ternyata ada anak peluru di situ, dia masukin gini-gini. Itu udah ada? Udah. Di Indonesia juga udah ada? Udah di sini sudah mulai ke sana. Karena gini, ya itu menjadi rada-rada ribet karena kenapa? Itu meliputi dua bidang, satunya forensik, satunya radiologi. Maka di pendidikan namanya virtual autopsy atau imaging forensik ya namanya. Itu di luar negeri itu yang jadi kepalanya dokter forensik, tapi mahasiswanya itu ada dokter radiologi yang diajari forensik atau dokter forensik yang belajar radiologi. Di Indonesia apakah demikian juga atau masih atau general? Di Indonesia masih begitu. Jadi ada beberapa dokter forensik yang mendalami radiologi. Juga radiologi, Ada dokter radiologi yang S3-nya tentang kasus forensik itu. Bagaimana dia bisa mendiagnosis orang itu dengan imaging, dengan peralatan CT scan, MRI dan segala macam gitu loh. Oke dok, jadi negara di seluruh dunia mana yang paling maju tentang forensiknya? Forensiknya di awal dulu Amerika, tapi kalau sekarang Cina. Mereka itu sangat mendahulukan yang namanya pengetahuan. Jadi kadang-kadang beberapa profesor dari Amerika yang sudah pensiun segala macam ditarik ke Cina, dia ngajar di Cina. Well dok, menarik sekali saya ngobrol dengan dokter hari ini. Pertanyaan saya nih ya. Ini saya ngecek sendiri, soalnya saya pengen tahu, benar saya pengen tahu sendiri. Tapi pertanyaan saya belum jawab dok, apa itu perfect crime? But thank you so much dok, I really appreciate your insight today. Thank you so much ya dok ya.